Selamat datang kembali teman-teman di video seri 100 pemikir filsafat dunia, di mana kita akan membahas pemikiran filsafat penting dari para tokoh filsafat selama 100 hari. Baik teman-teman, dalam episode kali ini kita akan membahas salah satu filsuf paling berpengaruh dari abad ke-20. Siapakah dia? Dia bernama Michel Foucault. Baik, nama Foucault memang sering dikaitkan dengan mungkin teman-teman sudah juga sering mendengarnya, dengan gagasan tentang kekuasaan, pengetahuan, dan bagaimana penguasaan dan pengetahuan itu tadi saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Foucault mengajukan pertanyaan mendalam tentang institusi seperti penjara, sekolah, dan bahkan rumah sakit. Nah, bagaimana dia mendekati isu-isu semacam itu dengan pemikiran filsafatnya, dan apa dampak pemikiran dia bagi dunia modern? Mari teman-teman kita selami pemikiran Michel Foucault. Tapi sebelum kita jauh melangkah, alangkah baiknya kita mengenali dulu siapa sebenarnya Michel Foucault itu. Michel Foucault lahir tanggal 15 Oktober 1926 di Poitiers, Prancis. Ayah Foucault adalah seorang dokter bedah. Dan Foucault sebenarnya awalnya diharapkan orang tuanya untuk mengikuti jejaknya sebagai dokter. Tapi dalam perkembangan ternyata minat Foucault justru terarah ke filsafat dan psikologi. Teman-teman, Foucault menempuh pendidikannya di lembaga elit ya, yang sering kita sebut dalam video-video sebelumnya, yaitu di École Normale Supérieure, sebuah institusi yang bergengsi di Prancis. Dan di sana dia belajar di bawah bimbingan filsuf terkenal lainnya, Jean Hippolyte. Nah, teman-teman, selama karir akademisnya, Foucault mengajar di berbagai institusi di Prancis maupun juga di luar Prancis ya, termasuk di Tunisia, di University of California, Berkeley, dan di tempat lainnya. Nah, salah satu ciri khas Foucault adalah pendekatannya yang lintas disiplin atau interdisipliner, di mana dia memadukan filsafat, sejarah, sosiologi, dan kritik budaya. Gitu. Jadi berbagai macam disiplin ilmu dia kombinasikan, dia satukan untuk memberikan pendekatan filosofisnya. Nah, Foucault dikenal juga sebagai figur yang terbuka pada orientasi seksual yang beragam. Ya, dia sendiri adalah seorang homoseksual dan dia terlibat karena dia adalah seorang gay, dia kemudian terlibat dalam gerakan-gerakan pembelaan hak-hak LGBTQ di Prancis dan juga di luar Prancis. Nah, pengalaman pribadi Foucault itu sangat mempengaruhi perspektifnya tentang masyarakat dan kekuasaan. Teman-teman, mari kita lihat pemikiran utama Foucault itu seperti apa. Baik, Foucault terkenal karena gagasannya tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Dalam pandangan Foucault, pengetahuan ini tidak pernah netral. Dia selalu terkait dengan kekuasaan. Misalnya, siapa yang memiliki hak untuk menentukan apa yang dianggap benar atau normal. Nah, bagi Foucault, jawaban atas pertanyaan itu tadi mengenai siapa atau apa yang menentukan sesuatu itu dianggap sebagai benar atau normal, itu berkaitan dengan struktur kekuasaan yang mendominasi masyarakat. Nah, salah satu konsep Foucault adalah diskursus. Diskursus adalah cara kita berbicara tentang apa? Tentang sesuatu yang membentuk pemahaman kita tentang dunia. Diskursus seringkali mencerminkan dan memperkuat kekuasaan. Sebagai contoh,
eh, diskursus medis tentang kesehatan mental di abad ke-19 ya. Itu sebenarnya tidak hanya untuk menggambarkan penyakit, tetapi diskursus itu juga menciptakan kategori seperti kategori orang yang normal dan orang yang gila, orang gila. Dan kategori itu yang kemudian digunakan untuk mengontrol individu dari sebuah diskursus medis loh ini ya. Nah, itu contohnya. Nah, selain itu Foucault juga banyak memperhatikan dan menganalisis mengenai kontrol atau pengawasan dan disiplin. Ini muncul dalam karyanya Discipline and Punish, buku yang kemudian dia terbitkan tahun 1975. Dalam bukunya itu, Discipline and Punish, Foucault membahas bagaimana masyarakat modern mengontrol individu. Dia memulai dengan menganalisis perubahan dalam sistem hukum. Jika pada abad pertengahan, hukuman kan seringkali bersifat ini teman-teman, dipertontonkan ke tengah publik dan brutal, orang digantung di tengah kerumunan massa dan sebagainya, eksekusi di depan umum gitu ya. Maka di era yang lebih modern, hukuman menjadi sesuatu yang memang lebih halus dan tersembunyi, tetapi justru lebih efektif. Apa maksudnya? Nah, Foucault lantas memperkenalkan tuh sebuah konsep yang dia sebut sebagai panoptikon. Panoptikon. Apa itu? Panoptikon itu sebuah desain penjara yang memungkinkan pengawasan terus-menerus, meskipun sebenarnya sang pengawas atau petugas yang mengawasi itu mungkin tidak ada atau tidak sedang mengamati. Tetapi bagi para narapidana di penjara itu ada kesadaran bahwa mereka sedang diawasi oleh pengawas atau sipir, sehingga narapidana atau kemudian tahanan itu merasa harus mendisiplinkan diri karena terus-menerus diawasi. Kalau hari ini mungkin seperti ini ya teman-teman, seperti apa itu CCTV ya, kan nggak setiap detik ya di balik CCTV itu orang mengamati terus CCTV, tapi kita yang melihat CCTV itu seolah-olah ada yang sedang mengamati kita, lalu kita mendisiplinkan diri. Nah, CCTV itu adalah satu sistem panoptik dalam bahasa Foucault. Nah, menurut Foucault model semacam ini di penjara sebagai sebuah hukuman itu bukan hanya dijalankan di lingkungan penjara ya, tetapi ini juga mencerminkan cara pengawasan yang sama itu bekerja di tempat lain seperti di sekolah, di kantor, di rumah sakit, dan di institusi-institusi lainnya. Menurut Foucault, pengawasan semacam ini atau model panoptikon tadi itu menciptakan individu yang secara tidak sadar itu terdisiplinkan dengan menyesuaikan diri pada norma-norma masyarakat. Inilah yang kemudian disebut Foucault sebagai kekuasaan mikro. Saya ulangi, kekuasaan mikro. Apa itu? Kekuasaan mikro adalah kekuasaan yang tidak memerlukan kekerasan fisik, tetapi beroperasi melalui kontrol perilaku. Nah, sekarang kita melihat pemikiran Foucault lainnya tentang sejarah kegilaan dan kesehatan mental. Foucault itu juga membuat sebuah buku yang menarik ya, judulnya Madness and Civilization. Madness and Civilization. Buku itu diterbitkan tahun 1961. Di dalamnya Foucault mengeksplorasi sejarah kesehatan mental di dunia
Barat, Eropa, gitu ya, Amerika juga. Dia menunjukkan bagaimana pengertian tentang kegilaan atau penyakit gila itu telah berubah dari waktu ke waktu. Di abad pertengahan, misalnya ini ya, orang gila sering dianggap sebagai figur yang memiliki hubungan khusus dengan dunia spiritual. Namun, setelah zaman berubah masuk ke era pencerahan, kegilaan atau penyakit gila itu mulai dilihat sebagai gangguan yang membutuhkan pengobatan atau bahkan isolasi atau dikurung orang yang mengidapnya. Nah, Foucault berpendapat bahwa hal itu atau pengkategorian kegilaan itu adalah bentuk lain dari kontrol sosial. Dengan memisahkan orang gila dari masyarakat, institusi seperti rumah sakit jiwa itu sebenarnya menciptakan semacam kategori normal dan tidak normal yang memperkuat struktur kekuasaan. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Ada banyak nih karya Foucault soalnya. Nah, ada juga karya Foucault yang membahas mengenai seksualitas dan hubungannya dengan kekuasaan. Dalam hal ini Foucault menuliskan sebuah bukunya berjudul The History of Sexuality. The History of Sexuality. Nah, dalam buku itu Foucault menggali hubungan antara kekuasaan dan seksualitas. Salah satu klaim utamanya adalah bahwa masyarakat modern itu tidak merepresi atau menahan seksualitas seperti yang sering diasumsikan, tetapi justru malah memproduksi diskursus tentang seks secara besar-besaran, masif. Sebagai contoh, di abad ke-19, institusi seperti gereja, sekolah, dan kedokteran itu mulai membahas seksualitas secara lebih terbuka, langsung, eksplisit. Namun diskursus itu bukan tentang kebebasan, tetapi tentang kontrol, pengendalian. Dengan membahas seksualitas secara terbuka, institusi tadi, yang gereja, sekolah, kedokteran tadi, itu semacam menciptakan kategori baru seperti normal dan tidak normal atau normal dan abnormal, seperti gila dan tidak gila tadi, yang kemudian digunakan untuk mengatur perilaku individu. Nah, dalam situasi semacam ini, Foucault kemudian memperkenalkan satu konsep yang dia sebut sebagai biopolitik atau biopolitics ya. Artinya itu biopolitics itu adalah cara politis negara untuk menggunakan pengetahuan tentang tubuh dan pengetahuan mereka tentang kehidupan gitu ya, untuk mengatur populasi masyarakat. Misalnya kebijakan tentang reproduksi, kesehatan publik, atau statistik penduduk, itu sebenarnya adalah kekuasaan biopolitik. Nah, tapi pandangan Foucault ini bukan tanpa kritik teman-teman ya, begitu banyak yang mengkritik dia. Pandangan Foucault memang seringkali menuai kritik ya. Beberapa kritikus seperti misalnya Jürgen Habermas berpendapat bahwa Foucault terlalu pesimis dan tidak memberikan alternatif terhadap struktur kekuasaan yang sedang dia kritik. Pengkritik yang lainnya juga menganggap bahwa pendekatan Foucault itu terlalu relativistik, karena dia kan menolak gagasan kebenaran universal ya. Tidak ada kebenaran tunggal, istilahnya begitu. Namun, gagasan Foucault itu tetap relevan hingga saat ini. Di era digital misalnya, konsep pengawasan kan jadi semakin nyata teman-teman, dengan keberadaan yang tadi sudah saya sebutkan, CCTV, media sosial, di mana kita selalu merasa dilihat orang lain, padahal kan enggak. Kalau nggak di like, kita merasa orang lain benci sama kita gitu. Padahal kan enggak juga gitu. Dan pengawasan
model panoptikon di hari-hari ini juga tampak dalam ini loh, tracking data online gitu. Nah, banyak yang melihat ide-ide Foucault ini sebagai alat yang penting untuk memahami bagaimana teknologi modern itu ternyata malah mempengaruhi kebebasan individu. Nah, selain itu, pandangan Foucault tentang diskursus dan kekuasaan itu juga bisa kita gunakan di berbagai macam disiplin ilmu, termasuk tentang studi gender atau kajian tentang gender, sosiologi, dan antropologi. Foucault boleh dikatakan, atau saya katakan saja, bahwa dia sudah membantu membuka ruang untuk diskusi tentang bagaimana norma-norma sosial terbentuk dan siapa yang kemudian diuntungkan dari norma-norma tersebut. Nah, teman-teman, sayangnya Foucault meninggal ya, sudah meninggal tanggal 25 Juni 1984 akibat AIDS ya, penyakit yang dia derita. Meskipun dia telah meninggal, pemikiran dia terus hidup ya lewat karya-karyanya dan pengaruhnya pada generasi filsuf-filsuf selanjutnya, para aktivis politik dan para pemikir-pemikir kritis. Foucault meninggalkan warisan yang mendorong kita untuk mempertanyakan apa sebenarnya yang dianggap normal itu dan bagaimana sebuah institusi beroperasi, dan juga kita juga bisa mempertanyakan bagaimana kekuasaan membentuk cara kita melihat dunia. Nah, dia mengajarkan kepada kita bahwa filsafat itu bukan hanya tentang ide-ide abstrak, tetapi juga tentang memahami dan mengubah dunia nyata kita yang memang syarat dengan kekuasaan. Saya pikir cukup untuk sekian pembahasan kita tentang Michel Foucault, teman-teman. Sebagai kesimpulan, Michel Foucault adalah bukti ya, bahwa filsafat dapat membuka mata kita pada struktur yang tidak terlihat tetapi sangat mempengaruhi hidup kita. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Foucault ini terlalu kritis pada institusi modern, atau dia sebenarnya sedang mengungkapkan kebenaran yang selama ini justru diabaikan oleh banyak orang? Silahkan berikan komentar Anda di kolom di bawah ini. Jangan lupa untuk menyukai, like video ini, tetap berlangganan, dan tunggu episode-episode selanjutnya tentang pemikir-pemikir besar lainnya. Terima kasih. Tetap berpikir kritis.